Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas sawa'anil 'aqifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzighuhu min 'adzabin alim. Innal ladina sak temne wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina wa yasuduna lan ngalang-alangi sapa ladina an sabilillah sangking jalane Allah. To tatanane Allah, to ati tegese ngalang-alangi sanging to amin Allah. Wal masjidil harami lan ngalang-alangi sangking wong tok ning Masjid Haram. Ai wa anil masjidil harami. Lan ngalang-alangi sangka wong tok sampai ke Masjid Haram. Allah dirupani masjid ja'alna kang gawe sapa ingsun ing masjid tak gawe mansakan ing tempat ibadah, tempat nusuk ini tempat ibadah. Wa muta'abbadan lan iki tempat ibadah. Linnasi kedhe manusa. Sawaan ingkang padha to hale padha. Sawaan ingkang hale padha al-aqifu utawi wong sing meneng. Ail muqimu tegese wong sing meneng ing dalam al-Masjidil Haram. Wal badi lan wong sing tengok-tengok utawa wong nekan. Asline ngangge ya cuma ya iki buang wal badi lan wong sing neko. Aitori iki tegese wong sing anyar teko. Wa man tesapani wong yuri tu ngarepno sapa man fi fil Masjidil Haram bil hajin kelawan dolim utawa kelawan ngani ngoyo alba'u tiba zaidatun zaidah. Bidul men sebab nglakoni kezaliman bisa babi tegese sebab dolim. Ya anir takapa gambar yen to nglakoni sapa wong minha ing dalem manhiyan ngene. Ing barang sing dicegah. Ya wonten ya iki. Manhiyan ing barang sing dicegah. Walau syatmal qadimi senajan to muk misoi buruk. Jadi tiang haji niku senajan to muk misoi penderek niku pun dianggap dolim. Apa wonge sing nglakoni dolim ning Masjid Haram nuzif mongko ngicipno ingsun ku ing man. Memberikan muzik rumangka ngicipna ingsun ing min ada pensanging siksa alimen kang larang mukmin sing kang larang. Badi diksis bagian adab sing mukmin. Wamin hada lan sang iki uqadutin ala apa khabaru inna khabarina ainu diku diksis ngicipna ingsun ing kabeh min ada pensanging siksa alimen kang larang. Waskur lan ilinga sira isbawana nalikane bangun ingsun to manggokno ingsun. Banaina tegese bangunno ingsun. Li Ibrahim ke Nabi Ibrahim makanan beda ing panggonan posisi Baitullah. Liap niyahu supaya bangun sapa Ibrahim lu ing makanan bait. Panggonan bait. Ana wakanan ana apa bait iku konstruksi teman-teman den angkat apa albait zaman Tufan ing zaman Tufan Nabi Nuh. Wa amarna lan perintah ingsun lu ing Ibrahim tak ke perintah Allah tu syirik bi yen orang lakoni syirik sira bilan ingsun sean ing perkara apa. Wa tahir lan nyucekno sira betia ing omah ingsun. Minal ausani sanging pira-pira berhala, lito iki nabete pira-pira sing tawaf kal ini lan wong sing ngadeg kabeh, maksude sing mukim kabeh, ilmu pimira tegese kang nglakoni kabeh, mukim kabeh di bil Masjidil Haram. Waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud, waruka ilan pira-pira sing rukuk, asujud lan wong sing sujud wa atap. Jamu rokiin wa sajidin. Manane ai musallin dikece wong-wong sing salat. Wa azzin lan ngekei pengumuman sira nabi dikece manggilono sira finna sing dalam manusa bil haji lan haji. Panata mongko undang-undang sapa Nabi Ibrahim ala jabali Abi Kubais ing atase gunung Abi Kubais. Ya Yuhanna. Inna rabbakum manusa, inna rabbakum sakjane pangeran sira kabeh iku bana bangun sapa hukum betan ing bait. Wa ujaba lan wajibna sapa hukum alikum ngatasi sira kabeh al-hajj ing haji. Ilahi maring bait wa fa'aji mongko nyembadane sira kabeh robbakum pangeran sira kabeh. Wal tafatalan melengak-melengak sapa Ibrahim diwajikan wajah Ibrahim yaminan arah tengen wasimalan arah kiwa. Wa syarqan lan arah wetan wa gharban lan arah kulon. Fa'aja baru mongko nyembadane ku ing Ibrahim sapa kuluman saben-saben wong. Kutiba kan tetepir lau kediman apa ayah hujjah yang haji sapa man. Min aflafir rijali sanging pira-pira mani sing ijak ning punggunge wong lanang. Wa arhamil ummahati lan pira-pira ning rahime wong-wong wedok ibu maksud. Mereka sing jatah haji do jawab labbaik Allahumma labbaik. Labbaik kelawan nyembadani perintah Tuhan Allahumma ya Allah. Niku labbaik Allahumma rabbana wa sa'dik satu kecil.
Wa jawab amri teja amar ngene yaktu kamu bakal teko sapa wong akeh kae sira rijalan halim laku kabeh musyatan tegese halim laku kabeh jam urojilin kau imin wa kiamin wa ala kulli dhamirin lan numpak ning barang sing iso nyimpen. Zaman kuno dikontake untuk warubana tegese pira-pira tumpakan ala kulli dhamirin ngates saben-saben barang sing iso nglindungi. Nah sakniki kayak irin tegese unta mahjul den kang buru. Wa te domir yutlaku den kamna apa ad-domir ala zakari ngatas lanang ulun salan wis. Yakina teko apa domir ai dua miru tegese pira-pira unta hamlan krana nandung ala makna ngatas makna minggu lipat den sanging saben-saben pejajan ami den kang jero tori kan tegese jalan baik den kang atur. Dia jadu mana fi alam. Ya kula terangaken menyangkut niki surat haji ya. Kalau terang menyangkut maksud haram. Terus ngendikane semua ulama, bukan satu dua ulama, semua ulama. Sing darani masjid haram niku tanah haram. Ya, sing darani masjid haram niku tanah nopo? Haram. Jadi tidak harus bangunan fisik seputar nopo? Masjid. Jadi andaikan radius tanah haram itu misalnya kok 20 kilo persegi, berarti masjid haram di kawasan 20 kilo nopo? Persegi. Ini semburu sampean catat. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan Subhanalladzi asra fi abdihi lailam minal masjidil haram. Itu semua riwayat hadis sahihah. Beliau itu terbangnya itu dari Baiti Ummi Hani, rumahnya Abi Thalib. Tapi ada Allah disebut minal masjidil haram. Karena yang dimaksud masjid itu semua tanah haram. Ini penting sampeyan catat. Sampeyan ra iso bantah pulau, jenenge masjid yo masjid, Gus masjid yo bangunan goblok sampeyan. Gobloknya begini. Jika masjid itu kamu artikan bangunan, itu punya konsekuensi hukum. Masjid zaman Nabi Sugeng itu anggap saja misalnya kinten-kinten 20 meter persegi, kinten-kinten mawon. Nah, berarti semua dalil masjid. Misalnya Nabi Dawuh, wong sing sholat masjid haram, ganjarane padha karo 1000 sholat di luar masjid haram. Berarti hanya radius 20 meter. Perluasan itu untuk Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebangsanya. Makanya ketika Sayyidina Umar, ketika beliau memperluas masjid, dan itu nabrak rumahnya orang-orang Mekah, mereka protes karena digusur, kata Umar, kalian ini yang numpang masjid haram, bukan masjid haram yang numpang kalian. Jadi kalau masjidnya butuh, kamu yang minggir. Karena tanah ini diumumkan oleh Tuhan sebagai masjid haram. Nah, sebab itu Imam Syafi'i berpendapat, masjid haram itu haram, kawasan Mekah itu haram jadi hotel, jadi penyewaan. Mereka-mereka nilai kabeh. Jadi saya ingin nak bayar hotel, niati bayar pembantu, nih, mereka podo nyili, podo gasape, namanya, podo nyili, podo. Ini penting kalau ada. Nah, perdebatan ulama sederhana sebetulnya, teori pakainya sederhana. Begini, jika yang dimaksud masjid haram itu bangunan, misalnya 20 meter persegi zaman Rasulullah. Terus sekarang diperluas, era Umar misalnya menjadi 100 meter persegi. Kalau era sekarang sudah berapa? Ada 2000 meter. Pokoknya luas. Itu nanti jadi kasus gejolokannya ulama Mesir. Ada ulama Mesir, sholat yang masjid haram. Juga sebagai ulama Mekah. Ta'rif enta, si ayi makan dan selera. Kamu tahu tempat yang kamu pakai sholat. Tidak tahu ini masjid haram. Itu persis Darun Nadwah di situ. Darun Nadwah itu rumah yang dulu dipakai persekongkolan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Itu saya kira masjid haram. Bekas saya Abu Jahal, masjid haram. Mabulangan kena itikaf kok pas ning kono iku bakal ketemu dulu juga. Jadi mengenai itikaf hati-hati. Hindari bekas-bekas perumahan itu kan jalan bulan. Nah artinya dari awal kawasan Mekah itu oleh Allah disebut itu tanah haram. Sehingga Abu Jahal mereka ya ilegal, Abu Lahab ilegal. Sama rasa risi, nak niku mantan milik sinten Abu Jahal, Abu Lahab. Cara Sayyidina Umar dawuh, ini tanah milik haram, bukan milik kalian.
Ini pentingnya ngaji be ulama. Jadi ulama mulai dulu dawuh Masjid Haram maknane semua tanah nopo haram. Bukan masjid sing terikat nopo bangun. Kalau terikat bangunan resikonya tadi. Ketika bangunan itu disaksikan zaman Nabi, setiap perluasan enggak dianggap. Kalau ono repot Madinah sopo sing salat ning masjidku, tentu masjid zaman Nabi misalnya. Nah, nanti di perluasan kan tipe omahe wong. Apalagi yang menyaksikan sejarah ini di tempat si A, si B, repot. Jangan-jangan sampai sholat pas tipak omai Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kan repot. Nah, ini kan kasus semua. Amalannya perdebatan minat jadid dan minat kodim itu di situ itu. Ulama yang pro minat jadid termasuk minat adalah ketika Masjid Haram diperluas, itu orang yang sholat di tempat perluasan termasuk Masjid Haram atau tidak? Iya kan? Nah, di sini ini ada ulama yang berpendapat ketika mina diperluas, ya mina jadid itu termasuk nopo. Nah, satu cara pandang enggak, namanya jadid ya jadid tidak mina. Tapi yang bilang tidak mina ketika dibantah, saya ini Masjid Haram diperluas, apa perluasannya tidak termasuk Masjid Haram? Ya tidak termasuk masjid. Tidak ada mina enggak. Tapi jenis istiqamah itu yang nyerempet benar, nyerempet nopo. Keseluruhan ulama lah istihad itu pendapatku benar mungkin salah, karena pendapatan salah sih mungkin benar dari. Jadi istihad itu guyonannya itu ra'yu naswa bin yahtamilul khotok, tapi wa ra'yu kafotoon yahtamilul. Pendapatku pokoknya benar sih, tapi ya mungkin salah. Nah, pendapatan salah sih, mungkin apa? Ya orang larang untuk melarat, itu tak senang. Orang untuk melarat apa? Toleransi saling. Dari orang juga, itu tak ada orang tua nih, marah tak berkorban. Itu kan mas. Ada satu dua tak ajari, marah tak juga ibadah. Atau baik dulu waliden, baru orang tua kan itu untuk, no, untuk orang apa? Tapi misalnya darah ini marah apa ya mungkin, karena orang sejenis dia ada saling menyerang, nggak saling eksploitasi, nggak saling apa? Ya, tapi nanti lo konsep agama wa ta'awanu alal birri wa taqwa saling nolong. Balung ketemu balung itu tulung-tulungan, Pak. Lah itu istihad, balik niku jenenge napa? Istihad itu mesti kodenya MPT, kode napa? Jangan. Tak bener ganjarane loro, masalah ganjarane napa? Paham ya, terus niku mas nyangkut. Tapi kalau istikharah budak balik sang pangeran iki ben sampean ngerti. Kangelane jadi ulama. Kulo nu istikharah bolak-balik teng pangeran. Tiap istikharah ayat haji, mesti jawabane pangeran menang ulama. Menang nopo ulama. Misalnya begini. Nabi Ibrahim kena kitab Allah tusyrik syai'an. Bahwa Ka'bah ini tak bangun supaya kamu tidak melakukan kesyirikan. Dan Ka'bah ini dibangun untuk orang sholat. Orang rukuk itu anggap saja warukai sujud orang rukuk dan sujud. Berarti anggap saja untuk orang sholat. Sekarang pertanyaan saya, Ka'bah itu untuk orang kafir apa untuk orang sholat? Ayatnya jelas ya, watohir bekialit to'ikina wal qo'imina wal rukai. Nah, ada pulau yang permanen untuk orang sholat. Karena orang di seluruh dunia itu kalau sholat menghadap ke Ka'bah. Itu satu. Nomor dua, Ka'bah itu tidak punya prestasi mentauhidkan orang. Zaman Rasulullah di Sugeng itu 13 tahun Ka'bah diselilingi berhala. Jumlahnya 300 sudah. Jadi jumlah berhala seputar Ka'bah itu 300. Akhirnya pangeran itu sendiri, pangeran itu sendiri Pak. Berhala, wong roh Ka'bah cara tarik. Zaman Nabi 13 tahun. Mana sama dulu anak pulau semua yang teman-teman yang dulu. Ngaku sekali mulia jadi goblok. Jadi goblok. Ya mungkin kulo nak eling mungkin gue sedih oh kulo wajah no sama Quran wau sing kulo jadi hendak pengen anak eling ya rapo atau anak eling awal jalan yang akhirat anak eling betul ini penting kalau terangkan Ka'bah niku 13 tahun zaman Nabi Sugeng jadi nabi tahun pas Nabi umur 40 ngantos 53 niku wonten berhala sinten 300 sudah kita baru nolak agak orang ajar kan.
Sing percaya keramat Ka'bah itu ora wong Sulawesi sing gunting siswa, tapi Abu Jahal percaya. Abu Jahal apa? Percaya. Ben berhalane barokah iki pinggire no. Ya iya wong dene iku sirik. Kok percaya keramat Pangeran itu wonten. Akhirnya Rasulullah nak sholat niku teng Madinah niku kan madhep Baitul Maqdis. Iki menunjukno nek kebenaran niku ora iso kelima. Kok nak madhep Ka'bah berarti madhep betul. Itu pangeran. Barang madhep Baitul Maqdis ya ora masalah. Dinya dong. Muhammad itu malu-malu. Jadi agama dari agama baru tapi kiblatnya anut. Jadi Muhammad itu piye? Jadi yukhalifu dinana tapi wa yastabiu kiblat. Nah aku Yahudi ae ora usah izin mau kiblat itu kado lah. Jadi aku mengira. Lane Allah kiai kok ben benere final lu goblok-goblok wong paham ya mergo riyen kebenaran yo kaito kelima madhep Ka'bah ngadepi berdoa. Madhep Baitul Maqdis kiblate. Kowe dadi tentang wong sugih mari sedunya, seneng wong melarat, apa ora ngadeg proyek paham jadi. Iki semua iki wilayah omil ya. Tentang wong ikhlas ya agama ora mati. Tentang wong ambisi ya ambruk paham. Ana ngendikan ulama riyen ku anna tuhalka illal alimun wal alimuna halka illal amilun. Wal amiluna halka illal mukhlisun. Nabi wal mukhlisuna ala khotorin wong ikhlas iku nanggung bahaya sing gedhe. Kuwi bahasa ikhlas ning omah, ana ambek pangeran. Ngerti ngerti tangga-tangga kerjane wong kafir, kerjane wong ora salat, ngerti dadi pengedan narkoba. Tapi nek kasih suka ambisius berkuatir ning perjuangan manfaat. Tapi kita tetap berdunia. Untuk fasek tidak paham ya. Tapi nyelamat no ekonomi ini umat. Kalau kita nanggung ikhlas teman-teman, bahwa mukhlisun itu ala kotorin, di wong ikhlas itu pada bahaya, iblan bahaya pengangguran sakit dan kemiskinan. Nah dari Imam Ghazali, fahalaka wahalaka tidak. Kau nak mijulah orang ikhlas, dia ni rusak, wong akeh rusak, akhirnya halaka tidak. Aku mau melak apa? Rusak. Kalau bayang misalnya wong terserah kerja kabeh ikhlas. Akhirnya wong-wong sing golek pekerjaan ning wong kafir utawa wong sah. Terus aku mau juga kok endi. Tanam-nome dilatih fasik. Aku wis anak mrani dolano kuwi perkara ada penghasilan. Bojo mrani dolano kuwi mergo wong lanang ra dolan sesama masuk. Peranggan teng ra duwe duwe. Iya, bojo terus mulai senang wong liya, anak ngidolano wong liya, tak kobal apa. Mari nama kasih ini kedunya juga harus selamat paham sekarang itu wal mukhlisun ala kotorin. Karena itu diibar Ka'bah. Ka'bah itu iso disolati mergo berdoa 300 meter. Itu maksud saya iso disolati mergo kiblatin ya. Buat niki kula angkat kampanye besar-besaran bersama lu percaya wong alim. Ujung-ujungnya yang bisa menyelamatkan Islam hanya satu, yaitu tauhid sing ana ning dodo. At-taqwa daruna dari Nabi. Sing ngamet tauhid ya tau. Tenang. Kanjeng Nabi niku madhep teng Baitul Maqdis itu 16 bulan. Riwayat Bukhari itu 16 bulan, Gila 17 bulan. Pokoknya selisihnya riwayat itu antara 16 bulan sama 17. Ya, biasanya ulama riyen niku model gak statistik. 16 luwih sak bulan dihitung 17. Sing sitok ngitung tetep 16 mergo luwih modal. Lane Imam Ghazali nak wis wong-wong manusia itu ora sing bener. Nak ngitung saya naik dhewe. Sampeyan tak gede jawab jujur. Tahun 2001 siji lho ora pulang. 2001 abad 21 tak abad 20. 21 kan? Tahun 2001 abad 21 atau 20? 21. Padahal lagi kelakon. Lakon siji. Padahal untuk satu abad ngenteni satu. Paham? Ana orang Jawa kan karek siji wae elokno terus. Sing 20 kan. Jadi ini filosofi kena apa sing darani nabi ku wis wane mung swida. Terus sing sitok perang itu ngarep, yo ora itu mburi, berarti dianggap suwi.
Lah sing ngitung tidak telu niku pecahane ya diitung ning ngarep, pecahane ya diitung ning kira kan ketambahan loro. Tambah loro. Lah berhubung nanti kabudut dianggap mulut kan. Surah sapar mulut. Berarti dianggap ning tahun anyar kan. Mergo mlaku pinten telung bulan mun mantep pinten. Bon lo balen iman. Akhirnya yang nyelamatkan kanjeng Nabi namun setunggal. Jadi ku logika tau. Wah, ini udah penting. Mulai wong wani ulama sing seneng tauhid itu kualat. Akhirnya ketika wong Yahudi nanya, ketika ada pangeran oleh jawab orang kang ini. Itu maksud dia itu berarti para nabi zaman Musa, Ibrahim, Ishak, Yakub ora dawuh pangeran kulillahil masjid wal maghrib. Ya mbok, cek madhep Baitul Maqdis cek Ka'bah wetan kulon ya pangeran Pak nama tuwalu. Pas sama ini. Mana ada madhep Ka'bah tak madhep Baitul Maqdis. Mbok Muhammad madhep ngetan mendhuwur mengisor ya tetap ketemu aku ya malah ngaco ya. Itu tauhid. Karena kita tahu Ka'bah itu tidak segala-galanya. Baitul Maqdis juga tidak segala-galanya. Mulane jawab pangeran Pak nama tuwalu pasam mawajib. Tenang dibuktekno nanti. Yaitu nak sholat sisafar nafilah, sholat sunat sisafar nafilah. Itu wajib masuk kiblat, bukan? Sholat tiga itu topi wajib kiblat, bukan? Jadi ada beberapa sholat, sing nyatane ora perlu masuk kiblat. Kok hakikate kita ini wajah itu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini penting asli. Buat ini nggak terpaksa. Lah nak sing penting ku madhep ning Allah berarti madhep Ka'bah itu mau syariat. Iku simbol nuruti perintah Allah kon madhep Ka'bah. Lah akhirnya wonten hukum pentingnya. Nah, buatan berdoa kan kau kuburan. Sampai nak ning akhirat ketemu. Bener aku pun jeneng. Kalau pekingku peking ngawur, tapi ngawur songkong ngalim sinau kita pakai. Nak kue teliti dari songkong bodoh, jadi teliti songkong bodoh ya kayak. Kalau nanti debat perkara ini kebutuhan. Dulu itu pas rame-ramenya ada jam dalil atau ada yaum arasil kiblat. Pakai kompas itu kan semua masjid mau diluruskan kiblatnya. Karena setelah dihitung itu maksudnya bodoh Meksiko, mentiku. Jadi ini kan kalau selisih sekian senti kali sekian negara kan kena antar negara kan. Kesepakatannya para ulama dulu. Kalau orang di dalam masjid haram itu wajib madhep Ainul Ka'bah. Paham ya? Wajib apa? Ainul Ka'bah. Tapi kalau di tanah haram, misalnya di radius tanah haram, misalnya jenengan di kawasan-kawasan tanah haram, madhepnya cukup masjid haram. Tapi kalau di seluruh dunia itu madhepnya cukup tanah haram. Jadi urutannya dalam masjid Ainul Ka'bah, juga dari Ka'bah, di luar masjid haram. Jadi masjid haram 1 kilo berarti Ka'bah 1 kilo, lalu diperluas 5 kilo. Ya kiblatnya kan. Tapi nak kasus yang Indonesia cukup madhep nopo semua tanah. Karena apa? Secara tauhid sederhana teorinya. Hakikat kita sholat itu tidak madhep Ka'bah, ini wajah dua dia lillazi fatara sama orang madhep Ka'bah. Lalu madhep Ka'bah berarti cara teori falak sing ahli astronomi bener aku nawas. Nah sing garisnya 180 derajat atau 100 derajat. Lagi atau ini? Misalnya Ka'bah itu kan jelas yang khotul istiwa, jelas tidak sepakat. Dalam Indonesia itu juga dilewati khotul istiwa. Saya ini misalnya Ka'bah yang garis pas tengah, terus gue yang tengah yang sama pas porosnya, apa tersolat tengah ber? Dan di sini kan bulat-bulat disepakati oleh pakar-pakar sekarang. Terus Ka'bah pol misor ke pol dhuwur, atau Ka'bah pol dhuwur ke pol misor. Yang tidak rubuh loh. Kalau rubuh kan ada arah. Sama dengan di falak diwari rubuh. Di dunia yang searah kan hanya rubuh. Kalau langsung 360 derajat kan nggak ada arah kan. Misalnya bal. Nah dhuwur pol misor ana arah kok. Madhep ngidul. Ya madhep Ka'bah kan, madhep ngalor. Wong tetok madhep kan sak rubuh, ning dunia sak rubuh. Misalnya bal gini ya. Yang satu rubuh kan kelihatan kan, misalnya ini Ka'bah ini kamu kan harus madhep kan. Tapi nak pol dhuwur pol misor. Nah, makanya kan terus pertanyaannya fikih, kalau orang dalam posisi segaris dengan Ka'bah, gamane ngisore Ka'bah mau dibur,
Misal terus ning negara iku terus salate ngungkur. Lah iki gitu, agama iku syariat, sing penting madhep cara syariat. Umume madhep cara syariat salat ono ngadeg ya, kita salat ngadeg. Ana sujud ya kita salat sujud. Ana rukuk ya kita salat. Nah, kalau nanti digulani yang sekuler, jangan-jangan teori agama itu nggak benar. Sholat madhep Ka'bah itu kalau orang New York, orang Amerika itu tepat di garis Ka'bah. Itu sholatnya madhep ulun tanya, tak gulani. Umpomo tenang ngono, itu sing sholat itu sholat sujud. Anggap aja itu mah pilih madhep Ka'bah, ngabeng. Karena itu tadi, kalau agama kamu logikakan, nanti logika jihad itu sudah masalah kan? Di daerah yang tidak rubuh memang tegak. Paham ya? Dan gitu, bumi kan bulat-bulat, misalnya Ka'bah pol dhuwur ke pengisor di segare. Ini macam ini. Ngalor besar, ngidul besar, masa ada begitu? Tapi nak wong tauhid kan selamat. Selamat itu kalau kita sholat itu madhep Allah Subhanahu wa taala, aturan syariat madhep Ka'bah. Lah madhep Ka'bah ku piye? Yo pokoke madhep mula. Guru kula iki memun bangun mantap ana wong sok kita madhep kiblat ing masjid terus ada dirubah dhewe miring mantap. Cukup. Bapak nggih sami. Bapak niku masjid desa kula niku dipasang kiblat. Tapi bapak nang masjid pondok kula nggih ndereng mula. Tapi ada di tengah. Ketika dulu ramai ada wacana meluruskan kiblat, itu saya termasuk orang yang disuruh dari takbir supaya orang Islam asal madhep mulon nopo sah. Asal madhep mulon nopo. Memang setelah ada GPS, ada yang marah di kiblat, memang bisa. Kalau lagi terletak ilmu. Misalnya Februari tanggal berapa, jam berapa itu matahari tepat di atas Ka'bah. Semua arah mengarah. Aku tak tabuk andanya, aku mau ngalim, merokok tabuk andanya. Nah, tapi ketika gerakan itu kuat, lo jailing. Saya itu ikut diskusi sama itu paling ramai di Masjid Demak. Saya ikut diskusi, tapi diskusi ilmiahnya, bukan kebijakannya. Akhirnya mari ini mau guyunan cangkem eleknya dan cangkem elek. Masjid dirubah itu juga gampang, piye bangunan. Saya ini sempur dirubah, uang sing mati-mati, bae wong sing berpendapat. Iku yo raine dipasno Ka'bah bisa. Orang mesti sing usul dipasno lho. Masjid itu gampang, sope dirubah selesai. Tapi bam-bam sing mati asal madhep mulon ditepasno. Meriang langsung. Jadi uang nak terlalu jelimet itu juga ada diskusi. Tengkai wawani, lain nak uang gawe duit taruh aja kayak apa? Tengkai, mergo. Akhirnya tahu no wacana, uang ikhramu haram rokok, mergo nganggo bawa. Yo masuk akal yang tengkai uang itu. Soal tangkem mel, nak ngurus Jumatan kesunatan rokok. Mergo nak Jumatan kesunatan nganggo bawaannya. Meriang waduh. Yang lain tangkem mel itu nyelamat agama baru. Jadi orang-orang ulama gak cangkem mel. Karena kadang orang uang sing butuh dilawan gak cangkem nopo. Bedane ulama darani ngendikan. Ini orang cangkem mel. Karena yo saya punya sejarah banyak tentang katanya cangkem mel. Cuma ulama darani nopo ngendikan. Ya karena untuk melawan kedzaliman. Itu saya baca di Ihya, kitab itu saya baca di dari Imam Ghazali. Saiki nak Ka'bah dipasno dalam konteks yang jauh. Berarti wong ngising madhep ngulon ya sak. Madhep ngetan ya sak. Alasan ora pas kok. Ya asal madhep ngulon kan mesti gak pas Ka'bah. Kan? Asal madhep ngetan ya ora pas. Untuk pas kan butuh miring tradisinya. Dari Imam Ghazali, mulai ku yo wong edan dari Imam Ghazali. Pokoke kena ngising madhep ngulon to ngetan, ora ning bangunan sing disediakan khusus iki, tetep hukumnya mboten an. Orang itu atas ngising madhep ngulon, ini mboten pas Gusti kan presisine kan. Yo ora ono agama yo ora ono asal madhep ngetan ngulon tetep mboten. Kecuali di bangunan sing muat sing kadung. Niku Imam Ghazali. Mengenai Imam Qurtubi itu menukil satu hadis marfu. Gini ku dawuh kanjeng Nabi, al-Ka'batu qiblatun liman fil masjidil haram. Wal masjidil haram qiblatun li ahli
wal haramu qiblatun lil ummah kulliyah. Ka'bah kiblat kanggo wong sing ning jero masjid. Masjid Haram kiblat kanggo tanah haram. Tanah haram kiblat kanggo wong seluruh. Lalu kalau ngasih tentang Bojonegoro ketika ditanya, sekarang itu kan ada GPS, mestinya kan bisa tepat Ka'bah karena ada GPS, ada yang marah GPS omong. Nah, ngono semua masjid itu luas maksimal 14 meter. Mergo luasnya Ka'bah 14. Agar masjid itu luas, mesti orang sing ora nabrak Ka'bah. Jadi didesain cekung. Paham ya? Loh iya kan kalau Ka'bah 14 meter kenapa luas masjid 20? Lu ada pojok ke endi? Ampel punya. Mana-mana. Mana riyen itu ketika ada wacana ya sebagian tidak semua pegawai sepakat ada wacana itu kiai-kiai di Pantura melawan. Nah, yang muda-muda kasus sekolah bagian-bagian golek takbir, golek ibarat. Ya kalau mau ngalim golek cepet di jam 11 jam 12 itu. Sampeyan golek ya apa kalau mau minat. Jadi tapi tak berorder. Jadi yang order sudah bilang carikan yang nggak apa-apa asal masuk ngulang oleh. Jadi menangan boleh takbir sing oleh. Dan gua kan putrane bapak dulu tidak ada senang orang seperti ini. Mau sholat di masjid sama sosok miring diri udah senang. Aku bolak balik ketemu dan ada miring, gua bukan mantep bisa asal masuk ngulang. Aku nak ada ngitam lagi ramantep. Dia utek ora mikir, piye wae bumi bulat bola. Nanti ada masalah yang sama pada titik yang segaris dengan Ka'bah. Yang sekarang diteliti yang di Amerika ini. Itu ada yang bilang pernah diukur itu tetap di atas Ka'bah itu di bawahnya. Kalau Indonesia kan mau tidur di pas Amerika. Indonesia kan gampang tuh saling itu yang terpautnya total deh. Kira-kira deh. Nopo? Jaraknya kita foto total. Asa ketitung dong. Kan Indonesia tuh jelas sampai Mekah sama-sama ada foto istiwa. Mulai dari kanca kula Indonesia itu jauh. Jadi nak ngaji takrib gak bodoni. Misalnya takrib bilang sholat duhur dimulai Jawalu Syamsi. Sholat subuh kodok nak wis tuluus Syamsi. Waktu ngasar entek nak wis turupe. Itu gak ketok bodoni. Mungkin Indonesia diliwati katulistiwa. Foto istiwa cara bahasa Palak. Artinya kan ono melu samsi, ono huruf samsi, ono tulus. Jajal kitab itu waca ning kutub utara. Wong Islam kudu poso. Nak wis mlete srengenge. Subuh entek. Nak wis turu srengenge lagi oleh buka. Srengenge ada apa? Dari wong kutub iku bakal sopo. Iku bakal sopo. Sering kita orang mendibukan, mana Indonesia ngalim, gue juga kan teman-teman. Kadang selalah Indonesia diliwati khotul istiwa, otomatis tema-tema yang dibahas di kitab-kitab Mekah itu sambung. Pak, bisa apa? Mari keluar repot mengenai ilmu jarak gue. Kalau nanti tanggal dia. Gus, misalnya uang suge, orang kotor aja itu anggar gelap, bukan bangkrut. Kan misalnya begini, sini di masjid itu kan terpaut 4 jam, kita sepakat ya. Sini dengan Mekah kan terpaut itu 4 jam. Semenjak ada live itu kan kelihatan sekali ya. Kalau kita pernah lihat sholat subuh itu yurfa'ul an adzan subuh ini jam 10. Jam 10 siang sama kalau juga di TV Arab Saudi ini mereka lebih jam apa? Subuh. Nyatanya anak pulau Hasan ini tinggal di edit. Wah, kacau orang Mekah jam gini baru sholat. Dalam Mekah jam berarti bar sekolah dulu. Belak TV ini lebih sholat nopo. Kita sepakatkan terpaut 4 jam. Ya terpaut nopo. Kulo lu ngalami betul dan memang saya orang yang meneliti itu. Saya pernah umroh dulu dari Jakarta itu jam 12. Diumumkan oleh pramugari bahwa pesawat terbang 10 jam. Berarti logikanya kalau jam 12 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya sampai sana kan 10 malam kan. Ternyata enggak. Setelah terbang 10 jam, ternyata di sana jam 5. Matahari masih terik sekali. Jadi aku mau puasa atau kalau minta minum. Hanya dengan saya puasa kan asumsinya 6 jam lagi buka kan. Karena saya sudah jam 12.
Sudah terbang 10 jam di sana. Belum turun, belum maghrib, masih jam 5. Nah mulanya aku itu oleh buka tau orang ngurus turun. Tapi nak delok jam. Mau ngangkai 6 jam kok. Nah itu dibahas di Robitotul Alam Al-Islam. Saya dulu termasuk yang diminta sebagai materi untuk makalah itu. Tapi saya tidak ikut. Tapi saya termasuk yang diminta. Ya ada orang itu minta yang aslinya. Karena memang masalah itu repot. Nah sekarang kalau dibalik begini. Sama orang kaya punya jet pribadi. Di sini 3:30. 3:30 pagi, 3:30 mau imsak. Imsaknya tengah Yogyakarta gitu. Anggap aja jam 4. 3:30 kamu tahu imsak. Terbang saja ke barat. Terus jam 2. Mau nak Mekah kok sampai imsak. Terbang ke Maghribi itu. Maroko gitu. Jadi, dan akan juga cepat. Misalnya jam 2 awan kok selesai. Terbang ke timur. Tapi kalau pakai sakok itu di pertanyaan dunia ada itu gimana itu? Saya termasuk ikut diskusi itu. Nah, sekarang ukuran tuh pakai jam apa pakai matahari? Nah, kalau pakai matahari resikonya pakai tidak menjangkau kutub utara dan kutub. Nah, nak kutub utara, kutub selatan dianggap bunyi terus berarti kewajiban sholat mau maghrib bisa. Mereka subuh juga asar terkait. Itu jenis abdinu abdul waladina rokok limana. Jadi saya senang sama Robitotul Alam Al-Islami karena yang dilibatkan orang-orang alim. Setahu saya kalau di Indonesia itu yang mulai bangun kisah oleh orang-orang alim. Yang beliau terus nanti minta yang menugaskan itu beberapa santrinya yang alim juga untuk jadi materi, nyari materi. Jadi di konsensus. Ya karena tadi, sama serata mikirmu. Enak ya sama semua ada di ulama itu enak, tetap enak. Saya itu baru kaya Quran jawab kulillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhu. Ora kok fatamma kiblat wa tapi fatamma wajhu. Nah sakniki kiblat ora pati kira-kira ono, lare keliru ora ono wong mandang kiblat nganti nganggo GPS, nganggo yo marok kiblat berlebihan itu keliru wis pokoke penting madhep mulon mendenge kan teman-teman. Nah, macam teman-teman ngerti nih, misalnya Kak Bay rodo lor terus gue madep malah rodo ngidul kan kenemenan. Paham ya, terus buatan sakit. Terus nomor kali menyangkut wong sing sholat. Saya ini jenengan pikir mawon. Ketika Ka'bah diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak syirik dan orang-orang yang sholat ruku, itu orang mau sholat dan sholatnya benar itu barokahnya ulama atau barokahnya Ka'bah? Barokahnya ulama. Mulane dari Imam Ghazali yang dibenarkan oleh syarahnya kitab Ithaf. Jangan kira semua orang itu diharuskan tawaf sama Ka'bah. Banyak wali-wali yang ditawafi Ka'bah. Makanya dulu antar wali Abdul kalau guyon hadza rajulun tatufu bil Ka'bah. Iki wong lanang tenan. Nanti Ka'bah sing tawaf ning kene. Ora kok dhewe sing tawaf ning Ka'bah. Jadi Ka'bah umpama iso ngendikan itu orang paling didoakan itu ulama. Karena orang tawaf bener barokah ulama, orang sholat bener juga barokah. Wong tauhid bener yo barokah. Lah saiki wong seneng Ka'bah lewat kampanye ulama apa kampanye Ka'bah? Kampanye ulama. Kok wong ora fadilah Ka'bah yo lewat dawuhe. Lane ana guyonan teng wali Abdul kok ora tau tawaf ning Ka'bah. Anak miman satu rupiah kan, aku uang di situ apa kan? Kalau anaknya sombong, tapi ya masuk akal. Dan itu sah dalam dunia wanita. Masalahnya itu tadi, Ka'bah itu dulu ketika dikabahkan dibutuh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang campur tangan supaya Ka'bah nggak menjadi tempat syirik. Ketika tolak zaman Ka'bah jadi gon syirik, rupanya wonten berolong ini. 300 sulit. Untuk menghilangkan itu butuh kekuatan tentara, politik, kekuatan Fathu Mekah. Nabi didukui kalian jauh kul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana nabusa. Artinya sakralisasi Ka'bah itu ya butuh campur tangan Rasulullah sahabat sampai sekarang ulama. Nah, ini dong ini terus wong ekstrim. Akhirnya Wahabi terlalu ekstrim sidik-sidik dianggap
sirik. Tujuan utama Ka'bah dibak napa sirik. Jimat sirik, wiridan sirik. Ini kita penting. Jimat, keramat, ngetok iswa Ka'bah. Air perkara oleh simbol aro. Jelas niku piye wae sakralnya sesuatu kados Ka'bah itu butuh napa ulang. Karena ulama ini nanti yang kampanye pentingnya tidak sirik, pentingnya sholat benar. Ya sholat benar dia yang mau. Resmi ini cara syariat madhep Ka'bah tapi hatinya madhep pengira. Buktinya mau sholat safar nafilah. Niku ora boten madhep Ka'bah. Ndak wajib madhep napa? Ka'bah. Sholat sidratil khofi ya ora wajib madhep napa? Ka'bah. Ini dimaksud napa? Qulillahil masyriqu wal maghrib. Pun kula terusaken ya terus. Saniki wa adzin fil nasi bil hajji yatu karija. Nabi Ibrahim niku namung ngangkat Ka'bah, jadi boten ngangkat Ka'bah. Oke, eling-eling Nabi Ibrahim niku namung ngangkat pondasi Ka'bah, tapi boten bangun apa Ka'bah. Karena Ka'bah pertama itu sederenge Nabi sinten Adam. Nggih, Ka'bah pertama sederenge Nabi sinten Adam. Mulane teng Quran namung disebut wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Kalau yang setuju juga pemerintahan Arab Saudi itu tunggal masalah desain Ka'bah. Itu kalau bangunan Masjid Haram itu kalau mau ke Ka'bah tetap turun. Tetap nopo? Turun. Itu kan beberapa ada tangga menurun. Itu dulu pernah ada usul supaya diratakan. Supaya wong apa itu waktu terjerembab atau apa. Tapi tidak berani pemerintahan Arab Saudi. Karena posisi Ka'bah di bawah itu binasul Quran. Kalau balik posisi Ka'bah di bawah itu binasil Quran, bukan istilahnya ulama, tapi makna Quran. Ini disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzin. Wadin maknanya juga. Lah wong ora tau mikir Ka'bah menjorong bisa ada. Ini enggak strategis harusnya masalah dengan atom ini ora usah strategis. Jadi Ka'bah itu medhur pancen awal mula Ka'bah itu ning jurang. Mulane sampeyan haji utawa umroh Mora Ka'bah tinggi-tinggi terus pas sampai tua Pak Mat. Betul, mergo Ka'bah disebut Quran diwadin apa? Diwa. Jadi cekungan paling. Terus dia Nabi Ibrahim kan buatan roh Ka'bah tidak tangkel pangeran Tambudi pokoknya ini mono gunung Jabal Kubas ngene-ngene lah empol ngisor iku ana Ka'bah. Dari Nabi Ibrahim cek paham. Kita nane bundi Gusti. Jadi Ibrahim dijawab Zubdatul Ma. Subdatul Ma itu kaya guaan banyu, cara mereka, cara orang Rembang belik. Orang Arab ada ini Subdatul Ma. Belik tentu di cekungan paling bawah. Nah, akhirnya Ibrahim bangun sesuai gambaran cekungan air yang apa? Yang mereka terus dibangun pondasi. Tapi Ibrahim namun yarfa, hanya ngangkat. Kalau pondasi dasari, ono dirinya Nabi Sinten A. Paham gitu. Jadi sampai harus mengangkut Ka'bah itu pertama Nabi Ibrahim. Kalau anak ngaji itu mereka cerita. Justru cerita banyak Ibrahim di Ka'bah itu lebih karena kepentingan nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini ku tiang Yahudi Medina orang percaya nak Muhammad Nabi, orang ceritanya Nabi gak wong Arab. Nabi yang tinggal lahirin yang Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Ishak, Sulaiman, Yusuf kabeh Palestina. Akhirnya Allah ngetokno nak Muhammad itu ora keliyo, Muhammad itu turunan Ibrahim. Kalau keyakinan orang Yahudi, orang mungkin Nabi, orang turunan Yahudi. Itu bangsa Israel, itu bangsa apa? Akhirnya Allah ngetokno bukti, gini kufihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim. Bukti nak Ibrahim tahu singgah neng Mekah, neng gone pinggire Ka'bah iku ana bekas kakine Ibrahim. Lah Ibrahim terus urip neng Mekah, mergo Hajar ditinggal ngendi? Kila Hajar ditinggalin pun dia anak Nabi Sinten Ismail. Rata-rata riwayat darani pun dia terus ditinggal. Barang ditinggal terus ketemu suku kok Jurhum ya suku apa? Jurhum terus kawin. Berarti turunan wong Mekah asli mesti turunane itu. Lah turunan Ibrahim ora janggal nak Rasulullah Muhammad dados nabi. Paham ya, jadi sama jadi cerita tentang Ka'bah melibatkan Ibrahim itu lebih karena menunjukkan nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya sekarang terjadi tak biji wong pinter tenang. Karena masalah utama Muhammad Nabi atau Nabi itu masalah turunan.
Masalah apa? Turunan. Nak Mekah ojo. Kudu turunan Ibrahim. Lalu sing aran berjanji itu pertama dari itu apa? Wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sampai wa sebuti warafuhu ilal khalili Ibrahim amsaka anu syari'u wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah ila dasihi Ismail al-Baduru wa maka masalah utama polemik nubuahnya kanjeng Nabi menyangkut Nabi itu turunan Nabi atau ora. Terus Allah buktekno nak Muhammad turunan Ibrahim lewat bekas-bekas Ibrahim teng makom napa Ibrahim. Menapa fihi ayatum bayyinatum maqamun napa. Ada iku kasih kula ali poe ka. Nek kaji yo ono itibar. Paham ya, terus kanjeng Nabi niku mboten keliya berarti kanjeng Nabi lewat sinten nah, jadi wong ya uji yo ora coba kecingin teman-teman itu yang baik padha Yahuda bin Yakub bin Ishak bin kanjeng Nabi turunan Ibrahim lewat jalur sinten paham ya, terus ketika kanjeng Nabi madhep Baitul Maqdis ora salah teman-teman wong iki yo berarti baik. Tapi ora bener nemen-nemen wong iku. Saiki diakoni wong ya. Ane sakniki geger ngatos samangke. Cara wong Islam sokro niku tinggalane Nabi Muhammad tinggal Mi'raj. Cara wong Yahudi ku tembok rata apa ya takok dalam wong bitawa minggu padha bener padha kawahi. Ada jare wong Palestina kalau Ibrahim ku Islam. Jare wong Yahudi wong babae dene. Kowe tak turunane Karmen jelas kan gak turunane Nabi Malaina. Yahudi jelas turunannya Yahuda bin Yakub bin Ishak. Nah Yahuda itu yang dulur Nabi Yusuf bin Bunyamin Napoli. Napa? Nabi Yakub itu dia anak kata. Ono loro sing sakit gini namun cinta Yusuf dan cinta Bunyamin. Liane ini ku. Napa? Iya. Yusuf makin tenggudi. Mesir tenggudi. Wale wong alim iki sandarane Mekah, Palestina napa? Dalam orang Indonesia itu terus ketekanan yang hafaib kata wong alim kata turunan saya. Tapi dia silang-silang. Akhirnya kata sengirungnya hilang macam-macam. Tapi orang untuk kafe. Kami tetap Ka'bah niku dihormati ya barokah penjelasannya para nabi sehingga ini diwakili para napa. Yang penting ojo sirik. Lah ojo sirik niku wis gerakane napa? Ulama. Bon terus nang. Lihat dulu supaya nyekseni sapa ngake ya dulu bisa nyekseni sapa ngake malah dian pira-pira kemanfaatan lalu dadi wong akeh dunia ing dunya bicara lan anane dagang. Jika apa-apa kasih niat dagang sithik-sithik kenapa seru seru. Aufil akhirat dalam akhirat aufiyah dan dunia lan akhirat akwal ndoro pira-pira pendapat. Wasulan supaya yang sopong agak isma woi asmane Allah di ayam yang dalam berapa dina maklumatin kan cinten sama. Rumah-rumah ini asri bil hijjah yaitu tanggal 10 awalnya Arafah atau dina Arafah awalnya Nasri atau tanggal Nahar. Tanggal Nahar 10 ila akhiri ayam tasrek maring akhiri dina tasrek berarti 10 atau pintu telulah. Akwalun yaitu ono pira-pira pendapat. Alama yang atas perkara roja kok kampal dari sapa wa kuning kabeh mimpi matilan ami saking kewan kang rumangkang aili bilit gese unta wal bakoli lan sapi wal gonami lan wedhus ala pikantur harukan den sembelah kok kabeh yo mati sia beliti dan sinoi wa mau te perkara badhe kang sawise kabeh lungal hadiah ning biro hadiah utawa haya lan biro proses sembelian pakulu mongko mangan sira kabeh minha saking iki lah kabeh wau anambau ida kana nalikane ana apa anam utawa ida kana nalikane ana apa haya mustahab kata niku den sunat. Watimu lan ngeki mangan sira kabeh al-baisal fakira ing wong sing banget kira isa sidal fakir sing banget kira. Sumayak dumongkono minakan yo sira kabeh tapatagu. Sumayak dumongkono ngilangi sira kabeh ngilangi sapa ngake tapatagu ing kotorane wong akeh. Manane iki yo tegese ngilangi sapa wong akeh utawa korum ing kotorane wong akeh. Wasak tahum lan apa rambut sing udal-udalan ngene. Cara mriki no. Awul-awulane rambute wong akeh. Wae rambut gak jembatan kau to nak baca haji kau cetak halus dan noto. Atau lidufri kaya dene misalnya dawane kuku. Waliu fulan becik nuhoni sapa akeh kitab waliu kata kira kita. Wa tafsir waliu wafu ulung zurum ing
piro-piro nagari mengakai minal hadiah yang piro-piro hadiah waktu khayal piro-piro sesungguhnya. Walia tawakulan gede tawaf sopong akeh tawaf ibadah iklan tawaf ibadah bil baitil atik ana omah sing dimerdekakno ayo kodime segede omah sing kuno banget. Mergo li anaru kron tak temne baitu war pane kabeh awal baitin kawitane omah budi akan diletakno omah linasi maring menu. Jadi dunia orang ono omah blas niku wis ana Ka'bah. Berhubung pertama ana Ka'bah berarti omah seputar Ka'bah numpang ning Ka'bah. Mulane aping gusur pemerintahan Arab Saudi PD mau. Nanti sakniki hotel-hotel wong Amerika wek bos-bos aping gusur mau. Diganti rugi tapi mboten saged mensomasi karena memang perjanjiannya kalau Ka'bah butuh harus apa? Harus mau napa? Digusur wong dhisik Ka'bah, dhisik napa? Dari kau teh mengkono kabeh. Awalu betel budi anapa? Inna eling-eling. Dari kau teh mengkono kabeh. Nggih sebab niku kula matur, Ibrahim itu hanya ngangkat Ka'bah. Bukan pertama kali yang bangun napa? Ka'bah. Lah mungkin awal pertama bangun Ka'bah itu ayat napa? Inna awala baitu budi anna silal ladina napa? Dibakatan mubarak. Nggih, tetap pertama niku Ka'bah. Sebelum Ibrahim bahkan sebelum Adam. Dari kau teh mengkono kabeh. Utai dalik kubarum tadain muqaddarin. Ail amru tegese perkara iku dalik iku mengkono-mengkono kabeh. Awi sya'nu dalikal mazkur. Wa man disapane wong. Ai sya'nu tegese keadaan iku dalikal mazkur barang kang disebut. Wa man disapane wong yo azim kumulya arep kemana hurumatillah. Ing pira-pira barang sing diharamno Allah, atau sing dihormati Allah. Ya te hormat rumah perkara layak ilu kang ora halal apa intiha apa pengrusak. Bahwa mengkote kabeh takzim wa mengkote takzim ning hurumat iku khairun wa api lalu ketimbang ing darok iki ana ing pangeran mansil akhirat dan akhirat. Wa kila nanti halal lakum bagi sira kabeh palan amu pira-pira kewan. Aklan kelan mangan tapi gak dadap ki saude nyembelih. Coba kabeh halal sepuh mangan iki boten mesti aklan dadas dadki. Ilang kecuali perkara kang sira coba malik mengatasi sira kabeh apa takrimu apa haram mah. Fi hurrimat alaikumul maitah. Ini ayat apa khurimat alaikumul maitatu wadamu walahu hinziri wa ma wiladina wa tiwairillah. Masuk ayat ini wal saat ini belum macam-macam itu soal khaliqatu wal mawqud dan wal mutarad dia itu satu ayat sisa mengenai sisa mengkotek wajib lan nang waya kalian tono sisa mutasil wa takrimulan utai keharaman 5 perkara Allah kang anyar teko pemamna mau bisa mati wa hamilan sepadane mati. Serta ini berhubungan di siro kafe ari sang di jemberan nalar tani sangi piro-piro berholo. Utai minil galanya kerobayan ayulah di sisi kekoroban dilati kalau sanu piro-piro berholo. Wastani pula ngedui siro kafe kau lebih ing omongan semua orang benar. Ay syirki dikisi omongan sing sirik. Bila iklan Allah fital biasikum ing dalam oleh talbiyah siro kafe. Korean yang Arab sejarahnya anak Islam niku. Nak talbiyah berbau nopo. Au syahadati juri utawa saksi pal walam yakuna falillah. Iki kula badhe matur sekedhap. Kula senang sangat ditetir pengiran hati. Quran itu kula kesianan jenengan. Kula suwun nak tinggi-tinggi diambak dadi tukang masjid, dadi tukang sinten. Jadi kula niku yakin, ainul yakin sing saged nyafaati kula jenengan namung napa Kalau orang fikih mau tentang Quran. Quran itu ada 3. Di Quran yang disebut Quran yang bahkan Quran wonten 3. Siji si istilahnya misalnya Yasin wal Quranil. Quran sama kata koro ayat pro. Berarti terkait bacaan. Dia terkait apa? Bacaan. Kadang di istilahnya kita. Kadang misalnya tentang surat Tuhan. Amin wal kitabil. Kitab itu contoh kata bayar buku kitab kan. Manane apa? Terus yang ketiga disebut pemaknaan. Jadi itu misalnya tentang awal selikur apa tentang itu hal dua ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul. Di Quran itu ayat sing jelas sing tidak kok ning dadane wong-wong napa. Quran nak dicetak apik wacanane gampang. Niku ora paham lagi ibadah. Ya kula pastikan enggak paham lagi. Tapi kudu ana wong alim sing njogo makna. Karena lewat wong alim sing njogo maknane niki Quran enggak bisa dipersalah.
Misalnya contoh paling gampang, contoh goblok-goblokan. Ketika beberapa kitab suci milik agama lain sudah bahasa Indonesia, bahasa Jerman, bahasa Belanda. Lalu pertanyaannya dulu Nabi Isa itu pakai bahasa apa? Ibrani kan? Lalu yang Ibraninya gimana? Tapi kalau Quran tetap berbahasa Arab dan sesuai teks zaman bahasa Rasulullah, itu mesti bener. Mulane wong sing tuku mushaf atau di mushaf akeh sak dunya yo tambah apik. Perkara ini menunjukkan nak Quran sandunya rusak. Pulang di Quran sandunya kan. Mulai Quran cetakan Mekah, Damaskus, Syria, India. Indonesia mau pulau gada oleh cetakan khusus Syamil dan Pulau Piyambak. Kalau punya lemari tak berapa khusus ada Quran. Belum Quran yang dulu. Zaman Wali Songo sampai Quran. Jadi kalau di Quran mulai sing pak ditulis ning titik hitok, kok ning dhuwur ning hitok tapi titik apa? Gitu. Jadi kalau Quran edisi sing Pak Dek tahu bedanya titik ning dhuwur mek nopo? Gitu. Ini kira pena kok titik kali. Nak Pak nopo? Tunggal dulu tak ada penairan, nak Pak titik ning dhuwur, nak kok ning isor walian pokoke titiknya sama-sama nopo satu. Terus Quran niku maknane nggih. Kula suwun itu ngamali kula ngamali jenengan janten. Tapi kalau suwun sampean kudu yakin syafaat itu. Dia syafaat itu macam-macam. Yang wong alim mungkin lebih bertanggung jawab terhadap makna. Nah jenengan misalnya senang ibadah maca nggih maca. Nah ora jika ana wong sing maca. Pokoke sampai kita ngalami sikayatul Quran wadul Quran. Ini jemben Quran wadul ke pangeran. Dawuh inna qaumit takhudhu hadzal Qur'ana mahjur. Kula tentunya dibaro baru kaji kalau sing belajar. Mana dengan ngaji tembriki ya lumayan. Ngaji nopo tafsir apa jalalain. Tafsir apa Quran. Ono kitabe, ono ulama nih. Kalau ngaji tafsir tambah ulama, udah karu-karuan. Makanya kalau di Quran tidak ada ya halang, nggak karu-karuan repot namun waktu itu pun kan. Tapi sama ada rasa gede teman-teman mulai dicek gimana kalau tantangan, ono nopo. Biasa apa. Kalau cerita sedikit mawon tentang syafaat Quran sing masyhur tenggene hadis. Suatu saat ada orang tuh hafal surat Tabarok. Dia Tabarok saja belum Quran 30 juz Tabarok. Sing hafal Tabarok niku dosane kathah badhe dilebokno neraka dening pangeran. Ambek malaikat bener pangeran, ambek malaikat. Terjadi surat Tabarok kodo ke malaikat itu tukang nutu yang mungkar nakir. Ayat dengan malaikat. Mungkar nakir agar siapa penutu ini kita besok ya. Siapa penutu ini dilawan di surat Tabarok. Itu malaikat tuh gak coba. Itu biar terside. Iki wong iki apal aku sering maca aku. Maksudnya surat Tabarok. Mari surat Tabarok disebut surat Al-Waqiah, Al-Minjiyah, yang nyelamat. Jarene malaikat ya aku tugas macam nutuki wong dolen. Ya tapi masalahnya aku ning jero ndekne ada yang nutuki aku kena. Ya tapi masalahnya dekne dolen, tapi masalahnya aku ning jero. Ku bantah-bantah nang bulan. Nah, mungkin akhirnya orang Mahkamah Konstitusi tetap bantah-bantah ora. Sing lucu usulnya akhirnya ngene niku. Tengah-tengahnya. Ya wis aku nutuki kowe ora wani jadi mungkin akhirnya wong kowe kalah mbok. Saiki ngene. Aku ngene iki dudu Allah, ayo dilapor Allah. Akhirnya lapor, mungkin akhir surat Tabarok lapor. Mungkin akhir ya kalau keinginan pulau tetap tutupi disebut di bawah dia boleh. Dari surat Tabarok ngancam. Ibadahnya yang ngancam tentang hadis ini. Gusti nak tiang niku tersih jenengan yang dan mungkin akhir dan ubi pulau. Hapus saya dari termasuk kalamika. Pulau murah guna jadi kalamin jenengan nak terima kalam dan apa mungkin. Dari pengiran juga untuk ngancam aku bukan ngancam. Bukan ngancam, tapi pulau bukan enten guna ini sebagai kalamin jenengan nak terima kalam itu. Jadi Allah, wes sekarang makan akhir itu rapanto sing sawang ibu. Akhirnya bebas. Mulai jadi legenda surat nopo Tabarok. Jadi surat Tabarok itu legenda. Dan pulau hafal 114 ayat. Jadi itu Quran 1 satu.
Juga gana. Asal yang tabaroknya bulat. Jadi sampai tabaroknya sampai sajane ya ora aku tapi bulat. Lah iku sing ora Quran asli ya bulat. Tapi kalau yakin, enu yakin. Logika saya sederhana. Misalnya artinya tabarok kalau dia dimulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu thing. Bagaimana mungkin Mungkar Nakir itu menyiksa satu ayat yang di situ penuh dengan tasbih dan tahmid. Tabarakalladzi sungguh maha berkah yang di tangannya segala kekuasaan. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia sudah semua kuasa. Bangku Mungkar Nakir itu cek tapi ono wong muji pangerane ditutup. Jadi kula lah bayangno. Ya wong muji pangeran kono. Itu malaikat tahu sekolah atau orang itu kan berbeda. Buat ini hadis sokan, maksudnya hadis itu banyak yang mensohkan. Taman kalau nggak percaya lihat di Ibnu Katsir di surat Tabar, banyak lah, banyak. Karena tidak mungkin kalamu itu disiksa, makanya terus orang jawab, Sainahu Ta'ala layu aziku kolban fihi a'udil Quran. Bagaimana? Kolban wa al-Quran. Ya tapi wow, Quran itu macam-macam. Termasuk Quran sing bilna. Napa? Nah ini sing bagi kalau jajah nonton mriki. Artinya contoh Quran sing berdua ayatum bainatul fisudil ladina. Ini ulah kadang mawon ben sampean paham. Ketika dulu ada gempa di Jogja. Di Paseng Nemen. Kalau nilai Pak Rumanto, kalau nilai mriki satu lagi setelah gempa. Terus lo cerita, makrum musibah yang diciptakan alam itu tetap rapati seru. Tak seru-seru aja seru yang diciptakan manusia. Dulu tragedi PKI itu berapa ribu orang yang mati. Tragedi Pol Pot berapa ribu. Belum tragedi Perang Dunia Kedua. Kalau sekarang misalnya tragedi Syria, tragedi Irak, tragedi Nabomat. Tetap wacana ayat. Ini gue jajan nantinya. Maksudnya ini cerita Quran yang disuduri lagi dan apa? Bahwa ada ayat, Qul huwal qadiru ala ayyaf asa alaikum azabam min fawqikum aw min tahti arjulikum. Lah ada paling berat apa? Awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Jadi ada kemungkinan itu siji kok langit, kesusudan waktu, gede. Nomor loro kok bumi kok kayak gempa tsunami. Allah Ta'ala paling bahaya yang ketiga. Awyal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa. Utawa kowe tak ada beberapa kelompok yang saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Akhirnya Anda saling membunuh. Nah ini kesok. Kasus Syria itu tidak ada gempa, tidak ada tsunami. Tapi yang mati karena konflik sosial di Syria. Ada yang mencatat satu hari kadang 4.000. Dulu di Libya satu hari 23 ribu. Belum di Mesir. Lalu zaman Rasulullah SAW. Buat ini dawe Nabi. Di antara Quran itu kon moco man aroda ayakru al-Quran al-Ghaddon Toriyah fal-yakro ala kiroati ibni Umiyah. Uang yang kepengen moco Quran itu jesek koyok lagi di Turono Allah. Iku kon moco koyok kiroai Abdul bin. Laksana Imam Asim jadi Imam Asim ngasih Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami selain ngasih Sidina Ali ini ngasih jalan-jalan Abdul bin. Nah, mana nih Quran diwaca seger budi kasus lagi turun, kasus lagi nopo turun. Lah itu mesti wong alim. Sing niteni. Jadi misalnya wong alim karo kasus Syria, Libya, kasus Mesir, pasti dia ingat awyal bisakum syi'a awwaludi qaba'dukum termasuk ada sing gede nak wong digawe beberapa kelompok saling menyalahkan, saling mengkafirkan, akhirnya mereka saling bunuh. Iku mesti jumlah korbannya luwih akeh timbang musibah nopo alam. Lan kan Nabi ketika maca ayat niku. Azza min fawqikum hadza ahwan. Wa min tahti arjulikum hadza ahwan. Tapi ketika Nabi diterusno malaikat Jibril, awal bisakum syi'a wa yudhi qaba'dukum makin numwan.
Ketika Nabi nangis niku terus Nabi dulu ya Rabbi itu jangan terjadi. Dari pengiran nopo, ini benjamin roh. Sing dipenggali Allah itu berperasaan. Gusti, mosok umat kula saling bunuh, podo Islami saling bunuh. Yang tadi itu tahu, mosok podo Islami saling bunuh. Tapi aneh jadi pengiran itu kan aku malah naik kelas nanti pada ini wong. Jadi pengiran itu kadang ramai gitu. Jadi cara logika menurut Islam tukaran ora, cara pengiran atau ngono timbang pada ini wong. Jadi gue nak jadi bapak, ibu nak anak kita bui tonggo nak terima, nak kita bui kakak itu, ya gak terima. Gue nanti kakak ambil adik itu karena ada Islam, nanti itu karena orang dia. Nah Allah itu luar itu, nak orang Islam pikir orang Islam, timbang dikalah no. Tapi orang maksa kerja, nah orang tukaran dia juga orang ya goblok gue, ini fakta orang menghukumi. Lengge. Kalai Saddam Hussein itu ambil pasukan Kurdi sing pro-Syiah. Nanti yang mengalahkan Bashar Assad juga orang Syria sendiri. Orang Mesir orang cerita ini wong Islam kalah mbek wong kafir. Mesti kalah itu melibatno kode Islamis dia. Kok ora rido nek wong Islam kalah mbek nopo? Negatif Saddam gulinge mbek wong Kurdi. Paham ya, jadi sampean kudu paham. Nah itu jenenge Koro Al-Quran nopo bodon nopo. Begitu juga saniki misalnya wong mulai pinter, roh falak, roh macam-macam. Akhirnya lu ngerti bener Quran. Mulane Quran kadang istilahno wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin. Wong ora Mekah iku saka kejadian sing jero. Wong ora kabeh ahli lughat itu sepakat makane amikin iku jero. Ora kok ado. Lah tafsir darani amikin baidin. Bareng wong roh falak nak bumi bulat-bulat itu masalah atur ta jero. Sak usih bumi bulat-bulat itu atur ta jero. Jero kan? Ayo kesotan kok ora itu jenenge termasuk diwaca bodon. Oh iya, berarti nak bumi bulat-bulat maksudnya kan atas bawah kan. Lalu Quran sira mingkul lifajin. Saat ini kita mengenai teori khotul istiwa. Mekah itu saat ini kira amat jam. Atau teman jam, hotel jam ya jam tenang jam dinding. Karena teorinya gampang, Mekah, Indonesia dan Mekah itu kan dilewati khotul istiwa. Lah tarikan magnet itu paling ekstrim kan tarikan magnet selatan dan utara. Artinya kalau yang pas di tengah itu yang paling minim kena tarikan magnet. Jadi jam di mana saja di dunia itu kalau tidak pas tengah, pasti tarikan magnetnya kuat. Magnet selatan maupun utara. Nah ternyata Mekah itu dites oleh pakar-pakar tengah itu yang paling minim tarikan. Berarti benar-benar tengah. Nah itu saudara Rasulullah ketika dawuh Mekah itu surratul ardi. Puseri. Nah itu ditandai dengan Mekah itu satu area yang paling bebas medan apa? Magnet. Nah, itu ya termasuk Quran, ya Pak. Itu termasuk apa? Tanurihim ayatina apa? Fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu. Itu bagian wong alim sing apal kok. Disebut bal dua ayatum. Tapi nek sing hafid alim ya ora tersinggung iki cerita. Maksudnya cerita kok mari tersinggung. Senengane tersinggung. Tapi kandhane ku mutu. Ilmu ya ilmu. Nah, Quran anu kuwe ora bisa dadi hodon apa? Sorry. Mulane tak. Lah Mekah bareng ngerti iku Mekah wong mlete wong sugih. Mestine cagak jam ora cukup menara. Lho cagak iku hotel. Dasar sugih duwe dhuwit, utek bisnis. Jadi jam Mekah dicagaki nopo? Hotel. Akhire jame nggo bukti Mekah ku tengah, hotel kena gomer. Orang Indonesia dicagak menara, itu dicagak kan itu. Jadi teori sudah benar semua ketika Rasulullah bilang Mekah itu pusatnya surah. Nabi Nabi suratul ardi pusat bumi. Udel dengan maknanya Jawa surah. Ternyata setelah kita area yang paling bebas apa? Medan apa? Magnet itu ya Mekah. Kan dia melalui sampai ngaji bulan kudus. Kalau belum sampai anaknya alim rapo. Kalau yakin darahnya alim sing gue alim di bangsa dia. Jadi kalau bukan butuh pulau nggak tahu ayatin apa.
Nah terus yang keempat nih yang terakhir, kenapa saya menerbitkan mushaf terus? Itu sederhana. Mushaf itu nggak boleh nggak mutawatir dan harus dijaga yang hidup. Mbak Arwani ini mushaf undur, kiai gurunya bapak Mbak Dula ini mushaf undur, bapak Pulau ini mushaf undur. Mulai riyen sunai pangeran juga ilmu sing tiang jauh, jauh itu saya bisa ngomong. Saya punya contoh banyak, sama rasa sendiri biasa mau. Imam Syafi'i itu alim-alim ini ulama. Lahir tahun 150, kabudut 204. Hampir mati ilmunya. Akhirnya urip meneh lewat Imam Nawawi. Imam Nawawi tahun 676. Kakek dinten berarti. Sampai 400. Mulanya orang-orang mazhab Syafi'i kecuali mengenang kita Imam. Akhirnya ada ruang muni Nawawi. Ini jeneng Nawawi pirang-pirang. Keting mau populer Imam Syafi'i. Padahal liwat, sinten 400. Uang roh kabeh, kurok sapah ini sinten mawon. Ibnu Katsir, sinten Ibnu Katsir, Imam Nawawi, Ibnu Amir, Abi Amri, terus Asif, Hamzah, Kisah. Ini disebut kurok napa? Sapah. Tapi uang roh kiro asap itu periode ini 300 selesai, 300 tahun selesai, 300 hijriah. Uang kenal kiro asap liwat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i antaranya tahun 600. Orang mau belajar apa sama kitab nopo. Atau sih pun ngerti sama rasa. Misalnya Gus Baru piye wong Quran sak dunia padha Quran iku tetep utuh dikhidmati wong sing ijek nopo. Kok sing ijek urip sing iso nerang. Iki manane ngene, iki lafaz iki. Ya mungkin tiang sing apal ora paham nggih iso jaga Quran, tapi namun jaga lewat apalan to guru ngeten. Tapi dia tidak tahu kepastian ini misalnya dari bapak mater Adam mamlu kalau biru ala ini misalnya terus satu dia itu sampai bahwa kalun ala maula. Mungkin dia bacanya ya bahwa kalun ala maula. Tapi ketika lafaz kulun banyak dia tidak tahu kenapa yang banyak kulun kalau di sini kenapa kalun. Kalau orang alim kan tahu, oh ini maknanya kalun, maknanya ngerepot mau kalun oh. Sehingga pulau butuh khidmat karena pulau itu karena itu urip mungkin ayat illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyan terang mau wong urip wong mati. Mane kalau cerita ketika Sayyidina Ali diancam Muawiyah, wis ali-ali kuwi cuma tukaran be aku. Ayo balik ning Quran. Sayyidina Ali cukup Quran mushaf. Cukup. Yo wis ayo balik ning Quran, takoki Quran iki yo mushaf. Yo ora tenan ali Quran kok ditakok. Lah yo tetep butuh aku wong alim. Iku nunjukno wong kok seneng Quran ndres tok tampung libat wong alim bohong, wong sombong. Mergo maknane Quran tentang ibadah, tentang tolak, tentang kaifiyah haji, kaifiyah zakat butuh wong alim. Mane terus Muawiyah dipekno Quran be ali. Yo wis lah. Kowe mau percaya Quran iki, saiki takok lho hukum zakat, tolak, haji, soalnya takok. Ya ora iso ali. Lah yo ora takok aku. Kemudian iku Muawiyah tukaran ngrasane takok ali. Bakal dikenali jero gaya pinter tahu hidup karo Mas Khotbah ditakok Muawiyah. Mak takok maksud. Mulane iya wae sing iso nerangno maknane Quran tentu wong alim sing ijekno apa. Oh, lha saiki wong salah kaprah, sono bulat sing wis mati. Perkarane wis gak tau dosa ora mantau. Mulai Pak Mangkal, bom letene, bom medite, bom kurang ajar, macam-macam. Lewat orang mangkal dia, misalnya khusus, lunak-lunak orang bisa berjuang, mesti pasif. Berjemur saya belum berjuang kita itu, ya orang mulai Pak Mangkal. Tapi aku sih mulai sih bisa apa? Nanti kalau suwon jenengan diarah sing mati, ya saya dia cerai dosa. Tapi yo nak beral roh hukum ditakok aku, takok mati. Paham ya? Kalau kita nanti ditolani yang sering jawab soal, kalau orang percaya sesuatu yang jauh, gue proposal belum sebuah gendeng, kalau senang aja jawab. Tak apa juga, dan sampai nak arah hukum ngaji besok. Ngaji kecil itu, semati tak boleh kok. Tidak boleh. Wah, mau ngaji gak boleh, tapi ngakoni jasanya itu lu gua nggak berhenti juga gue. Jadi wong murid mantau Allah, itu lebih murid.
Mana pulau yakin di mana para wali-wali Singapura. Ini kalau bermata kayak Abdul Qadir lah, mata kayak kafir, mana nakal. Pada Abdul Qadir aja jangan duduk nggak ada. Jangan tenak di suara gua, ini mulai jelas. Itu tadi. Makanya Rasulullah itu dulu nggak nong di sini cek. Karena ketika Kanjeng Nabi, wong tak dulu nggak nong, wong sing yuhyu nama amal tahu umi sunnah. Sing murid-murid sunnahku sing wis dipateni wong. Iku wong alim sing ijek urip sing gelem. Lan yakinlah nek jenenge sing ngaji berarti hubungane Kanjeng. Mergo sampean iki iso murid-murid agama Allah juga kudu nopo. Wong liya ning kelam delok kafe kuwi kudu go tafsir. Sing jembrok sing ora jembrok pokoke gua ya ngalor ni. Tanggep bae murid-murid sunai nopo. Jadi sampean dengar sing mung kampus biasa mawon. Sampean muni amin ae didongakno ben wis. Jadi hadis itu kan, artinya semua ulama itu yakin bahwa yang meninggal doakan yang nopo hidup. Karena yang hidup ini yang masalah, rawan su'ul khotimah, rawan kepleset. Yang mati ampun. Paham ya? Mulai ketika ada Rasulullah zaman Sugeng, Nana minta awati Ibrahim, aku ini kita di Nabi Top, baru kaya dengar Nabi Sinten. Ketika kan Nabi Top, mau kapundut, aku titip, sumber na ono wong boleh ilmu lewat kuwe, fahayyuhum, warasibuhum, sambut sing apik lan hormat. Begitu sing murid-murid sunat. Akhirnya Abdul bin Mas'ud dinani ana wong ngaji dihormati. Nah, orang Arab diambung napa niku? Keninge. Nah, apa ngambung sofa ya ora kerso. Musibah tok napa? Wong Arab itu kan ganteng-ganteng tuh. Dadi ambung-ambungan rayo apa salaman Arab yo coba rokok ora tau adus ora adus. Ngajak salaman Arab wae wong kias mal pare wong ora podo daripada pas. Terus kalau riyen itu badhe haji sempat kepikiran badhe salaman. Tapi kula kan kulino ora salaman. Kula yakin ada salaman bagi sing biasa nggih. Belum ngaji teng Bojonegoro di salaman karena awalnya mau salaman. Jadi kan saya kira salaman ya iso kabeh ketekau, saya kadang ngomong. Tapi kula teng mriki mboten ate salam. Dalil kula niku teng Ihya, tapi tidak harus diikuti lho saya. Uwais Al-Qarni itu gak gelem salam. Jadi pikir Abdul Nasir ki mboten kersa. Alasannya zillatan dikafir wa fitnatan lil makhluk. Kula diapal kata-kata. Mari fitnah tok. Sing salaman dadak ino nyucuk ndilo barang. Sing dicucuk dadak rawan dari gede. Jadi zillatan dikafir wa fitnatan lil makhluk. Jadi Abdul Nasir itu nak santri ini derekno dene ngamuk. Mergo wong diderekno nak ra kuat, sing derekno gremeng mergo kesuwen, sing diderekno sombong sawangane. Ana sing derekno iku sirine kena wong sering ngomong dhewe mesti tenang mau. Tapi itu bagian dari mata. Nah, sampean jadi kiai sing diderekno ki monggo itu lek jenengan tok sing dihisab di jenengan, paham gitu. Hisab ini kok. Tapi tidak semua ulama cara pandang sama. Kula lah setuju gitu. Artinya sing seneng salaman gitu kula seneng, sing seneng diderekno ki kula seneng asal kuat. Asal kuat kok enggak jadi fit. Kula dieling kata-katanya Abdul Nasir. Dillatan ditabe wa fitnatan lil maktu. Ada ngono nang mau kiai mulai tengok rokok itu nyumet itu lagi tidak oh ya oh makhluk kayak dia itu mulai tengok lompong nak mulai tengok di salah dia seru nak jadi Gus Bah mau ngalir seru itu apa saya ingin ketemu Gus Bah kita kok ini kuku loh mau nak mulai tengok blok mau ada nongong panggil ini dari kami itu tuh. Pulau itu gak ada mazhab kata, ngaji pulau kata. Banyak juga ulama yang gak mau salam. Yang masyur ya, buat Al-Qarni. Yang masyur. Ya alasannya beliau sakit. Wong mukmin jadi ino. Misalnya kata pulau yang tadi terus dicucuk Mustafa, jenggotan tuh kayak mati. Terus, wah terus jenggotan itu. Karena saya punya kenangan buruk tentang salaman. Ini kisah nyata. Anak itu tapi bisa nyata. Di Buntet itu ada kiai top. Namanya Kiai Izzuddin. Itu dulu ngajinya di Sarang sama Mbah Mun. Termasuk angkatan awal. Pulau betul kenal. Semua santrinya itu bangga karena Kiai Izzuddin itu tidak ada Kiai Secirebon kecuali hidup sama siapa? Kiai Izzuddin.
Suweneng dia ini. Santri ini seneng. Pada akhirnya santri ini nanti ngaji saya di dalam. Wah, suweneng. Pada itu tingkat. Musgaya dari luar jadi tadi agak panik Tommy ke semua. Kiai paling top ya kiai saya karena semua kiai kawasan situ kalau sama kiai itu kok gitu. Alhasil suatu saat ada acara mulutan atau apa yang rawuh itu kiai Memun. Gurunya kita kok gitu. Barang bangun rawuh izin nyucuk. Lu tapi sudah kata, waduh kiai saya. Oleh kecewa aku tak ngambil karena kiainya kiai gak terima. Yang juga nyucuk bangun gak terima. Perkara ini bertahun-tahun dia model di situ tuh orang lain yang nyucuk kiainya. Terus itu ada pemandangan. Kiainya nyucuk. Aduh, kenyok gitu. Nah daripada sampean keok. Mboten iku guyon tapi artinya itu kejadian nyata. Mergo sing muni ngoten akhirnya ngaji be kula. Yang cerita saya putranya Ki Idris ini gitu, yang dulu bilang kiok-kiok ya. Jadi masih banyak orang yang berpikir, nah Allah menyujuk itu kok ya kalah. Padahal gitu. Kalau biasa itu pernah pakai balik yang rumah biasa. Ngomong sofa yang belum itu, ya belum itu. Kan iso wae sampai luwes soleh di bangku. Karena kalau orang alim senang syukur kan wajar. Mungkin ini orang duit juga kok syukur kan ya. Jadi artinya dari segi ini lebih hebat kan lebih apa? Hebat. Dong gitu, kalau pulau syukur kan jelas, nasab jelas, misalnya apa-apa jelas, Mustafa syukur. Padahal semuanya tidak nopo. Itu butuh hati-hati kan, maksudnya kan. Dan itu tak dihormati, tak nopo. Jadi di Buntes itu pernah ada kejadian gitu. Rata-rata santrinya kan anak-anak Jakarta. Bangga Pol, karena semua di kawasan itu mesti nyusup sinten Ki. Yang suatu saat mau acara ngaturi guru nih, yang mesti itu sing nyusup, kecewa kan. Aduh, kiok. Nah, supaya tidak ada kiok-kiokan. Kalau badai hadiah dari kepikiran sekali-kali sampai kasih salaman. Tapi baru kira salaman justru ketika keluar Ka'bah itu eling. Bahwa itu kayak kenangannya di Quran. Lu ya tuh hati pulau tumbas. Pulau jenang Tuhan terus hati makrul, ingat mai Quran jenang pulau Tuhan wong senang Quran terus apa ada nawa. Tapi sing yakin elu. Kalau juga tinggal mau 3 kalimat yang ketika Nabi ketika sahabat melafazkan itu, ada seorang sahabat bilang ya Rasulullah bisa saya juga ya. Terus kata Nabi, "Fa'ina lakamna istighfar." Lalu istighfar kamu gimana? Pokoknya bisa sabarnya. Terus Nabi sudah kamu diam saja. Lafazkan 3 kalimat ini. Setelah dilafazkan 3 kali, kata Nabi ini, "Kum faqad ghufiralak." Sudah kamu pulang saja, kamu sudah diampuni oleh itu masyhur diberikan para kiai napa? Maghfiratuka awsa'un napa min dzunubina wa rahmatuka asja indana minna. Sebagai pulau pimpin mau 3 kali, nanti buatan sakit, jadi pokoknya sang hatinya menghentikan sepurane Allah luwih gede tinimbang dosa kita. Lan rahmate Allah atau maghfirah Allah luwih penting tinimbang amal kita. Quran itu tetap sing angsal nyekel namung tiang-tiang suci. Dia iso suci sangka hadat, dia suci sangka dosa. Dari waktu barokah istighfar itu dawuh Nabi kum faqad ghufiralak wa la na'tek lamis nopo di. Ya mungkin buatnya kalau gambar jamak mau gitu. Allahumma ya selama ini Allahumma maghfiratuka awsahu min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina.